I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Melayu. Tetapi kita akan lebih membahasnya di seputar Damasraya. Damasraya memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Minangkabau. Hingga saat ini Damasraya dianggap sebagai kerajaan masa Hindu-Buddha pertama di Minangkabau. Hal itu tak lepas dari memudarnya kekuasaan kerajaan Sriwijaya akibat serangan kerajaan Chola yang dilakukan karena monopoli perdagangan serta ketatnya cukai yang diberlakukan kerajaan Sriwijaya di wilayah kekuasaannya. Bersamaan dengan melemahnya kekuatan Sriwijaya, maka beberapa kerajaan kecil yang sebelumnya merupakan bawahan Sriwijaya mulai bangkit, dan salah satunya kerajaan Damasraya. Berita tertulis yang penting mengenai keberadaan lokasi pusat Melayu di Hulu Batanghari kita peroleh dari 2 buah prasasti, yaitu Prasasti Damasraya yang berangka tahun 1286 Masehi dan Prasasti Amongapasa yang berangka tahun 1347 Masehi. Selain itu ada juga prasasti-prasasti lain yang ditemukan di daerah pedalaman Sumatera Barat seperti di Pagaruyung dan Batu Sangkar. Prasasti Damasraya menyebutkan bahwa pada tahun 1286 Masehi, sebuah arca Amongapasa dengan ke-14 pengiringnya dan Saptaratna dibawa dari bumi Jawa ke Samanap Bumi untuk ditempatkan ke Damasraya sebagai punya Sri Wiswarupakumara. Isi prasasti tersebut jelas memberikan informasi bahwa penguasa Melayu pada saat itu adalah Srimat Tibuwana-Raja Mauliwarmadewa dan kedudukan di Damasraya. Lokasi Damasraya ini ada di sekitar daerah Sahlunto sampai ke Junjung, yaitu di Kampung Rembahan, tempat di mana prasasti ini ditemukan pada tahun 1880-an. Di sekitar ini ditemukan juga beberapa kelompok bangunan candi yang terdapat di beberapa lokasi, yaitu Padang Lawas, Padang Roco, Pulau Sawah, Siguntur, Bupi Awang Maumbiak, dan Rambahan. Kota Damasraya yang pernah menjadi pusat pemerintahan dan ibu kota kerajaan Melayu itu dimulai sejak tahun 1286 dan mungkin beberapa tahun sebelumnya sampai dengan tahun 1347 Masehi telah diakui oleh para sarjana dan arkeolog. Namun sampai saat ini belum banyak yang mengungkapkan tentang lokasi Damasraya itu sendiri. Bambang Budi Utomo menyebutkan bahwa pusat kerajaan Melayu pada mulanya berlokasi di sekitar Jambi, di daerah hilir Batanghari. Kemudian pada sekitar abad ke-13 Masehi itu di sekitar Rembahan. Dan ada juga pendapat lain yaitu dari J.G. de Caspiris menyebutkan bahwa pusat pemerintahan kerajaan Melayu itu berada di Seilangse. Dan data penting yang dapat dipakai untuk melacak lokasi pemerintahan Damasraya dapat kita telusuri dari arca Amongapasa. Baik, kita masuk ke nama-nama raja yang pernah memerintah kerajaan Damasraya. Yang pertama yaitu Raja Trailokya Raja Maulibhusana Warmadewa. Yang kedua Raja Srimat Tribhuwana Raja Mauliwarmadewa. Dan raja ketiga
yaitu Raja Srimat Sri Udaya Dityawarman Pratapaparakarma Rajendra Maulimali Warmadewa. Kita masuk ke kehidupan sosial dan ekonomi pada saat itu. Pada saat itu para bangsawan menganut agama Buddha, dan sedangkan rakyat biasa itu menganut kepercayaan tradisional. Dan juga ekonomi masyarakat pada saat itu kebanyakan berdagang dan juga bertani. Baik, kita masuk ke peninggalan dari Kerajaan Damasraya. Yang pertama dari candi. Candi pertama itu Komplek Percandian Padang Roco. Komplek Percandian Padang Roco ini berada di lokasi yang sama dengan lokasi penemuan Arca Bhairawa. Selain Komplek Percandian, Padang Roco juga merupakan sebuah situs permukiman yang dikelilingi parit-parit yang bermuara di Sungai Batanghari. Saat ini bangunan candi yang telah ditemukan terdiri dari satu bangunan induk dan satu bangunan candi perwara, serta struktur bangunan yang diduga merupakan pendapa. Dan candi utama berdenah bujur sangkar dengan ukuran 25 meter x 25 meter, serta tinggi 2,5 meter. Di keempat sisinya terdapat tangga. Sedangkan candi perwara berukuran 4x4 dan keduanya memiliki arah hadap timur laut dan barat daya. Situs yang kedua yaitu situs Buki Awang Maumbia. Struktur bangunan bata lainnya juga ditemukan di situs Buki Awang, yaitu di Dusun Kampung Baru, Desa Siguntur Atas, Kecamatan Sitiung. Di situs ini terdapat struktur bangunan berukuran 12 meter x 12 meter. Dari struktur bangunan yang tersisa, terdapat bahwa bangunan ini menghadap ke arah Sungai Batanghari yang berjarak kurang lebih 1 km di sebelah utara. Banyak temuan menarik di situs ini, antara lain panel-panel candi yang terbuat dari bahan terakota atau tanah liat bakar. Lanjut ke penemuan arca-arca. Yang pertama Arca Amonghapasa. Arca ini merupakan jenis temuan penting dalam sebuah situs purbakalaan. Setidaknya 2 buah arca penting pernah ditemukan di Damasraya. Yang pertama Arca Amonghapasa dan kedua Arca Bhairawa. Sekian video pembelajaran dari saya Rahmanda Syahri dengan NIM 21046185. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.